Hari ini kami akan bagikan kepada kita sermon untuk kebaktian Minggu KKR di 9 Februari. Minggu ini ya, minggu depan. Kalau kita perhatikan di buku pedoman, guru-guru KKR, adapun yang menjadi bahan Alkitab kita itu diambil dari kitab Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Lalu ada bacaan remaja Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Tema juru damai untuk di 3 kelas, mulai dari balita, anak kecil, dan juga anak tanggung. Peacemaker untuk anak remaja. Lalu ada ayat hafalan Roma 14 ayat 19. Tujuan kami rangkum di sini, pertama adalah supaya anak dapat menjelaskan arti tema. Kedua, anak dapat menceritakan kembali isi perikop. Ketiga, anak dapat menceritakan pengalaman pernah menjadi juru damai bagi temannya. Dan yang keempat, anak dapat menyatakan tekad menjadi juru damai atau peacemaker melalui postingan foto atau video di media sosial. Lagu tema yang ditawarkan ada lagu Ku Bawa Hidupku Sekarang, Bapa Sentuh Hatiku, Roti Mentega, Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan, dan juga ada Laskar Kristus. Nah, sekarang kita masuk dulu dalam pembacaan bahan Alkitab. Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan engkau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Ya, terima kasih buat Kak Mary. Sekarang kita masuk dalam bacaan remaja. Diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan berkata, Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, itu bagian-bagian dari firman Tuhan yang akan kita sampaikan dalam kebaktian Minggu KKR di tanggal 9 Februari ini. Nah, sekarang kita masuk ya, pelayan KKR dalam penjelasan bahan Alkitab, Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Ya, kami rasa kita sudah sangat fasih ya dengan isi teks ini, dengan kisah yang terjadi seperti yang diceritakan dalam teks, bahwa sama-sama kita ketahui bahwa teks kita atau bahan Alkitab kita ini menceritakan tentang pemulihan hubungan antara Filemon dan Onesimus dan Paulus yang menjadi juru damainya.
Nah, sekarang kita mau tahu dulu siapa Onesimus, siapa Filemon, kan begitu ya. Jadi Onesimus ini adalah budak Filemon. Sedangkan Filemon ini adalah seorang yang kaya, ya, seorang Kristiani yang kaya dan berpengaruh di kota Kolose. Ia mengenal Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus. Jadi termasuklah bisa dikatakan dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Nah, ada kasus yang terjadi pada saat itu, yang mana Onesimus yang adalah budak Filemon mencuri harta tuannya, ya si Filemon, lalu dia melarikan diri. Tapi akhirnya Onesimus tertangkap dan dia dipenjara. Dan di sanalah awal mulanya dia bertemu dengan Paulus yang juga dipenjarakan karena memberitakan Injil. Lalu kalau kita perhatikan ya, berdasarkan hukum Romawi, Onesimus itu seharusnya dihukum mati karena kejahatannya dan ditambah lagi dengan statusnya yang adalah budak. Namun kita lihat bagaimana dalam perjumpaannya dengan Paulus di penjara, kita sama-sama tahu Paulus ini adalah orang yang penuh kasih, suka melayani, maka termasuk Onesimus dia layani. Apalagi ketika dia tahu latar belakang bahwa Onesimus adalah budak Filemon, budak dari Filemon ya. Jadi dalam pelayanan Paulus akhirnya Onesimus percaya kepada Kristus dan hidupnya berubah sehingga Paulus sendiri menganggapnya sebagai anak. Lalu Onesimus pun membantu serta melayani Paulus sepanjang dia berada di penjara. Nah, pelan KKR, dari sini kita bisa melihat bagaimana Onesimus telah menjadi saudara seiman dalam Kristus. Paulus ingin ya, Filemon dan Onesimus yang sempat seperti kita ketahui pasti bersetegang, yang pasti yang namanya Filemon sangat marah dan benci kepada Onesimus yang adalah budaknya, lalu mencuri dari dia, maka harapan Paulus agar ya karena mereka sudah sama-sama sebagai anak rohaninya, sebagai saudara seiman dalam Kristus, terjadilah pemulihan hubungan. Ya, karena harapan begitulah yang terjadi di anak-anak Tuhan, bahkan lebih lagi Paulus mengharapkan bahwa di dalam Kristus hubungan mereka tidak lagi hanya sebatas seorang majikan dan hambanya, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Ini bisa kita lihat nanti di ayat 16. Nah, karena itu ada cara-cara atau usaha yang dilakukan Paulus. Bagaimana supaya dia bisa menjadi juru damai untuk kedua belah pihak. Dan kalau nanti kita perhatikan sama-sama di buku pedoman KKR ya di halaman 18 itu jelas sekali dituliskan dan kami coba catat juga di sini. Kita lihat bagaimana Paulus memiliki strategi yang baik dalam mendamaikan Onesimus dan Filemon. Kita lihat di ayat 11. Paulus mengatakan bahwa Onesimus itu sudah berubah dari yang tidak berguna kepada yang sangat berguna. Ya, ini isi surat yang diberikan Paulus kepada Filemon. Lalu di ayat 12, Paulus menyebutkan bahwa Onesimus itu adalah buah hatinya. Ya, luar biasa ya. Pertobatan yang dilakukan oleh Onesimus itu menyebabkan Paulus sangat begitu mengasihinya dan menganggap dia sebagai buah hatinya. Lalu di ayat 13, Paulus juga mengatakan bahwa Onesimus sejatinya dalam pertobatan yang dilakukannya juga sudah pantas menggantikan Filemon dalam melakukan pelayanan khususnya ketika mereka bersama-sama di penjara. Di ayat 14, Paulus meminta Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara. Lalu di ayat 22, Paulus membanggakan Filemon dan mempercayai bahwa Filemon pasti bisa memaafkan Onesimus ya. Sebegitu percayanya Paulus kepada Filemon karena dia juga adalah orang yang telah dimenangkan melalui pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, dari sini pelayan KKR kita bisa melihat bagaimana Paulus sangat serius ingin mendamaikan mereka berdua sehingga dia mau menjadi jaminan atas semua yang pernah dilakukan Onesimus yang menyebabkan Filemon mengalami kerugian. Artinya kita lihat di sini Paulus bersedia menjadi korban ya atau berkorban untuk perdamaian di antara Filemon dan Onesimus. Nah, apa yang bisa kita lihat dan kita pelajari ya, kakak abang KKR kami semuanya. Pertama, kita mau belajar dari teladan Paulus. Ya, Paulus kalaupun di dalam penjara, tetapi tetap memikirkan dan melakukan pelayanan. Dan ini kita lihat salah satunya lewat surat yang dia kirimkan kepada Filemon, yang mana dia mau melakukan pemulihan hubungan, rekonsiliasi antara Filemon dan Onesimus. Nah, bagaimana dengan kita? Kan gitu ya, plan KKR ya. Secara fisik kita nggak terpenjara, nggak ada masalah sama sekali kan begitu. Tapi bisa jadi pergumulan hidup ini bermacam-macam ya. Tapi mari belajar
dari Paulus, mari teladani Paulus bahwa sekalipun dalam kondisi dia di penjara, terpuruk, punya masalah, tidak membuat dia menjadi orang yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri, tapi justru bagaimana kehadirannya mampu menjadi juru damai bagi orang lain. Kami rasa ini teladan yang sangat luar biasa yang perlu sama-sama kita contoh dalam kehidupan kita. Kan begitu ya, plan KKR ya. Lalu yang kedua, teladan Paulus yang perlu kita pelajari adalah bagaimana Paulus dengan sabar mengajukan perdamaian dari Filemon bukan memerintah gitu ya, tapi dia mengajukan, dia meminta perdamaian dari Filemon bukan memerintah. Ini bisa kita lihat tadi di ayat 8, ayat 9 sampai 14. Padahal sejatinya Paulus ya punya hak untuk bisa memerintah Filemon untuk, hey Filemon berdamai kamu dengan si Onesimus, kan gitu bisa aja. Tapi nggak begitu. Di ayat 14 dikatakan Paulus tadi bahwa tidak ingin kamu seolah-olah terpaksa ya berdamai dengan Onesimus, tidak. Tapi aku mau memang itu buah dari imanmu, kan gitu ya. Sebagai orang percaya bahwa kita harus mengampuni satu sama dengan yang lainnya. Maka karena itu kita juga harus belajar dari triks ya atau tips dari Paulus ketika kita menghadapi ada pertikaian, ada konflik antara orang-orang di sekitar kita gitu ya. Coba pelan-pelan, jangan dipaksa gitu ya. Pelan-pelan diajukan, diberikan pengertian dengan harapan dengan kita lakukan tersebut betul-betul akhirnya ya orang yang bertikai itu, orang yang sedang bertengkar itu, yang sedang bermasalah itu boleh betul-betul saling mengampuni dari hatinya yang paling dalam dengan penuh kesadaran kan gitu ya sehingga mereka kembali boleh mengasihi bukan karena intervensi siapapun. Itulah yang bisa kita pelajari dari seorang Paulus ya, pelayan KKR semuanya ya. Sekarang kita mau masuk dalam kegiatan pengajaran. Kami gabung semua tema juru damai atau peacemaker kalau di anak remaja. Pertama yang bisa dilakukan para kakak dan abang guru KKR adalah sesuai dengan tujuan dari materi kita adalah menjelaskan arti tema. Karena bisa jadi seperti anak batita, balita, anak kecil nggak ngerti itu apa juru damai ya. Jadi jelaskan juru damai itu apa. Ini bisa di-compare nanti seperti juru masa, juru mudi dan sebagainya kan gitu ya. Yang artinya juru damai itu adalah orang yang mendamaikan. Kalau ada masalah atau persoalan di antara dua atau lebih orang kan gitu ya. Dan itu bisa kita lihat tadi dalam teks kita. Maka karena itu, kakak dan abang semuanya ajak adik-adik kita untuk membaca Alkitab. Seperti biasa, dalam membaca Alkitab, silahkan dengan kreativitas abang dan kakak guru semuanya, apakah dengan video yang diputarkan atau dengan alat peraga gambar-gambar, silahkan kan gitu ya. Dan kami mengharapkan kepada setiap abang dan kakak guru memperkenalkan satu persatu tokoh. Ya, maka kami rasa penting ada alat pragandu, ada boleh di print out kan gitu ya, tokoh si Onesimus, tokoh Filemon dan juga Paulus kan begitu. Lalu jelaskan seperti yang tadi di awal sudah kami jelaskan, siapa Filemon, siapa Onesimus dan siapa Paulus. Dan yang paling penting yang perlu kita tekankan di sini adalah Paulus kan gitu ya. Dan memang apa namanya ya harus diceritakan dulu apa akar masalah, apa yang terjadi pada saat itu. Jadi memang itu menariknya kalau teks kita atau bahan Alkitab kita dalam bentuk narasi sebenarnya lebih gampang kita menjelaskannya kepada adik-adik kita. Nah, kita tekankan tokoh Paulus yang begitu luar biasa, dia mau menjadi juru damai. Ya, seperti tema kita. Paulus ini menjadi juru damai, orang yang mendamaikan pada saat itu ketika Filemon dan Onesimus sedang punya masalah kan gitu. Maka dari itu dialah yang perlu kita teladani agar kehidupan anak-anak KKR juga selalu menjadi juru damai bagi setiap khususnya orang yang mengalami konflik masalah kan gitu ya. Nah, setelah itu boleh juga ya abang kakak kami semuanya ajak anak bermain peran.
Ya, bisa dengan memerankan tokoh Paulus, Onesimus, dan juga Filemon, supaya adik-adik kita lebih mendalami setiap tokoh, kan gitu ya. Atau juga boleh, kan gitu ya, supaya lebih memahami tentang tema juru damai, ajak adik-adik kita mempraktekkan ketika ada dua orang yang sedang bertengkar, punya masalah, kan gitu ya. Nanti silahkan kasih temanya ya, apakah karena mainan, apakah karena masalah-masalah yang lain. Lalu setelah itu minta ada satu orang yang menjadi juru damai. Atau sebelumnya bolehlah kakak abang yang memberi contoh misalnya ya. Lalu lanjutannya ada pesan tambahan untuk adik-adik kita yang boleh kita teruskan. Yang pertama adalah kalau melakukan kesalahan harus jujur dan mengaku. Ya, tidak boleh berbohong karena kalau dengan berbohong hati pasti tidak tenang. Seperti Onesimus, dia jangan dicontoh kan gitu ya. Ketika dia dipercaya oleh tuannya, justru dia mencuri, lalu dia melarikan diri. Itu tandanya dia nggak tenang. Maka selaku anak-anak KKR sebagai anak-anak Tuhan, ya kita nggak luput dari masalah, kita nggak luput dari kesalahan kan gitu. Maka karena itu jujur dan mau mengaku. Gitu dia. Jangan berbohong. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, ya selain jujur, selain mengaku, kita juga harus meminta maaf dengan tulus. Ya, Onesimus tadi kan pakai perantara ya, ada Paulus, puji Tuhan. Tapi bisa jadi dalam kehidupan ini kita nggak ketemu ada perantaranya gitu ya. Maka karena itu kita yang harus memberanikan diri, kalau kita sadar kita yang sudah melakukan kesalahan, jangan ragu, jangan takut, meminta maaflah dengan tulus. Setelah itu berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi, kan gitu ya. Misalnya ini kepada mama atau papa kita yang tadi kita berbohong misalnya, atau tidak mengerjakan hal-hal yang diberikan kepada kita, ayo jangan takut untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Maka harapan setiap anak KKR itu harus seperti Paulus zaman sekarang ya, yang mana mau berusaha berdamai dengan orang lain, bahkan mendamaikan orang lain. Jadi kalau tahu ada masalah di sekitar kita, di antara teman-teman kita, jangan cuek, tapi peduli. Ya, dengan sabar kita tuntun kedua teman kita itu boleh berdamai, kan gitu dia. Sebab kita harus sadar tidak ada manusia yang sempurna, ya. Semua kita tidak luput dari kesalahan. Jadi karena itu mari ya kalau ada teman kita yang minta maaf, belajar dari Filemon, kita lihat Filemon akhirnya dia mau memaafkan Onesimus ya. Kita juga belajar dari Filemon mau memaafkan kalau ada orang yang berlaku salah, apalagi dia mau minta maaf kepada kita. Lalu untuk anak remaja, Alkitab tadi bacaannya adalah Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Pertama tadi di ayat 14 dikatakan bahwa penting sekali sebagai anak-anak Tuhan kalau mau menerima berkat Tuhan, kalau mau memperoleh hidup dari Tuhan harus menjaga lidah dan bibir kita. Kan gitu ya. Jaga lidah dan bibir kita. Kalau ada bahasa zaman sekarang ini bilang apa? Mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati ya. Mulutmu adalah harimaumu itu tidak hanya sebatas kata-kata kita bisa menerkam orang lain, tapi juga bisa menerkam diri kita sendiri, gitu dia. Jadi itu peribahasa peribahasa yang sangat baik untuk kita ingat, sehingga kita boleh menjaga lidah kita, menjaga bibir kita, menjaga lisan kita. Apapun yang keluar dari mulut kita, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu nggak bisa lagi ditarik. Ya, nggak bisa sama sekali. Maka karena itu, anak remaja perlu belajar untuk berkata-kata dengan baik, baik kepada orang tua, kepada teman, atau kepada siapapun ya. Jangan karena dia orang kecil, hari kita remeh atau segala macam. Tapi setiap kita harus menjaga lisan kita. Lalu yang kedua, di ayat 15a tadi dijelaskan bahwa jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini sudah jelas akan memberikan kita kedamaian dalam hidup. Maka bagaimana kita sanggup melakukan hal-hal yang baik, yaitu harus rajin dengan firman Tuhan, kan gitu ya. Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun kita dalam melakukan apa yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita pasti ya sedikit melakukan kesalahan, kan begitu. Kalaupun ya tidak luput manusia dari kesalahan, dari ketidaksempurnaan, tapi dengan rajin baca firman Tuhan, pasti sedikit kita melakukan kesalahan, kan begitu. Lalu yang ketiga, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ayat 15b ini maksudnya ya. Ini menekankan pentingnya berusaha untuk bisa berdamai. Damai tidak datang sendiri, harus diupayakan dengan berbagai usaha. Usahakan damai, jangan mencari-cari
masalah kan gitu ya. Jadi anak-anak Tuhan itu harusnya yang dikejar adalah bagaimana supaya bisa berdamai dengan orang sekitar, bukan cari ribut gitu. Bagaimana supaya tenang, supaya baik, itulah yang harus diusahakan setiap anak-anak Tuhan. Nah, aksinya berdasarkan dari buku pedoman kita, silahkan abang dan kakak guru menugaskan anak-anak untuk membuat kata-kata yang berhubungan dengan tema dan menuliskannya di karton atau kertas. Ya, jadi silahkan disiapkan fasilitasnya ini ya. Materinya ini, abang kakak, ada kartun atau kertas, apakah nanti bagi per kelompok atau per orang, atau satu saja, satu kelas, boleh kan gitu ya. Siapkan kakak guru semuanya, lalu difoto, lalu diupload kan gitu ya. Baik nanti di medsosnya KKR Bogor Barat, boleh juga nanti di medsosnya adik-adik kita. Jadi begini firman Tuhan, bahan sermon untuk kebaktian Minggu tanggal 9 Februari yang boleh kami sampaikan. Selamat melayani buat abang dan kakak guru semua. Tuhan Yesus memberkati. Bujur.